Nah, sekarang kita masuk nih di teman-teman di valuation ya kan. Nah, valuation itu yang pertama itu ada dua teman-teman yang akan kita coba lihat, yaitu price to earning ratio dan juga price to book value. Tapi teman-teman ingat ya, valuasi yang di sini itu hanya valuasi secara sekilas aja. Buat nanti valuasi yang lebih mendalam supaya kalian tahu kira-kira intrinsic value atau harga wajar dari saham itu gimana, itu ada di modul berikutnya. Itu di modul valuation. Ditunggu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang udah ngeliat, udah dengerin ini sampai selesai, ini bocoran buat kalian. Modul selanjutnya kurang lebih ada valuation sama ada beberapa modul lagi yang kita masih keep secret nih sekarang ya kan. Nah, buat yang pertama kita akan belajar yang namanya price earning ratio ya kan, dimana kita akan mengindikasikan nih harga saham saat ini yang setara dengan berapa kali pendapatan bersih dalam 1 tahun. Rumusnya sama market price dibagi EPS. Market price-nya ini KLBF pada tanggal kalau nggak salah aku buat ini Jumat kemarin. Jadi Jumat tanggal 5 atau 4 gitu teman-teman ya. EPS-nya di sini itu sama, kalian ngambil yang dari atas, pair-nya nanti akan keluar 36,3 kali. Secara benchmark pada umumnya yang 15 kali, KLBF ini udah kemahalan. Nih, tapi aku mau ajak kalian untuk kita berpikir dengan analitik sedikit nih, ya kan? Kalau misalkan pair-nya dia gede, belum tentu dia mahal loh teman-teman. Bisa jadi karena dia earnings-nya atau pendapatannya dia atau laba bersihnya dia itu setiap tahun bertambah terus dan gede. Nih. Sekarang kalian bayangin deh, kalau EPS itu rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Sementara kalau pair rumusnya adalah market price dibagi EPS. Berarti kalau pair-nya naik terus, EPS-nya naik terus, berarti perusahaan ini sebenarnya dia adalah mesin pencetak uang gitu loh teman-teman. Dia cuan terus, tapi pair-nya mahal terus. Kenapa? Karena market price-nya itu stay-nya biasa-biasa aja. Market price ini itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi ya sedikit repot juga gitu loh. Tapi pair yang tinggi itu belum tentu mahal. Pair yang rendah belum tentu murah. Pair yang tinggi bisa berarti memang dia perusahaannya mahal, tapi perusahaan ini bagus banget karena dia growth dan juga profit terus. Sampai sini aman? Aman, kita lanjut ke price to book value. Yang dimana indikasinya adalah kita akan melihat harga saham saat ini sama dengan pair, tapi setara dengan berapa kali ekuitas perusahaan dalam kuartal ini. Rumusnya adalah price to book value sama dengan market price kita bagikan dengan BVPS. Dimana market price-nya ini KLBF. Nah ini kan sama ya. Tapi ada rumus yang beda nih, ada book value per share-nya. Book value per share adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir periode. Sama 46 sama. Sehingga kita di sini tahu nih bahwa sebenarnya PBV yang bagus itu di bawah 1. Maksudnya gimana nih? Ya. Aku ajak kalian untuk berpikir lagi nih, ya kan? Kalau misalkan book value-nya itu masih 0,6 nih, ya kan? Untuk dia ke 1 berarti kan ada 0,4. Bener nggak? Berarti kalian masih punya kesempatan untuk menutup 0,4 ini. Kalau dia udah 1 berarti kalian kurang lebih cuannya 0,4. Kalau kita jadikan persen, berarti kalian bisa cuan kurang lebih 40%. Bener nggak? Tapi kalau sudah PBV-nya dia tuh lebih dari 1, kita nggak tahu dia akan berhenti di mana. Benar? Nah, tapi kembali lagi teman-teman. PBV yang gede itu belum tentu perusahaannya kemahalan. Bisa jadi perusahaannya itu sangat sehat. Dia utangnya tambah lama tambah kecil, ekuitasnya tambah lama tambah gede. Asetnya nambah terus, tapi liabilitasnya berkurang terus. Nah, jadi ini menyimpulkan teman-teman bahwa rasio itu bukan jawaban akhirnya. Saya ulangi ya, rasio itu bukan jawaban akhirnya. Ini adalah salah satu indikasi buat kalian memilih kira-kira saham yang oke di sektor yang sama, di subsektor yang sama, winner stocknya itu siapa dan kenapa. Nah, dari sana kamu bisa tahu kira-kira kalau udah kelihatan ya kan, SPG-nya dia bagus banget sel, value-nya dia juga oke. Dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis dia luar biasa banget. Tandanya apa? Ya tandanya kamu perlu untuk mengconsider kira-kira perusahaan ini bagus nggak untuk kamu invest sekarang. Nah tapi untuk kamu invest sekarang ya kan, kamu perlu yang namanya analisa kualitatif. Atau kita akan melihat sebuah saham itu dari kualitasnya dia, dari sisi manajemennya dia, dari sisi gimana perusahaan ini untuk bisa berinovasi terus dan untuk bisa achieve anggapannya goalnya dia tahun lalu. Nah itu kita nggak akan belajar di sini teman-teman, kita akan belajar di next time ya kan.
Nanti kita akan ketemu lagi di analisa kualitatif. Jadi aduh, udah ada dua nih yang aku udah bocorin ya. Jadi udah ada valuasi dan juga ada analisa kualitatif. Jadi kalian bisa nunggu ini. Untuk memilih saham yang bagus, kurang lebih kalian harus ngeliat kuantitatifnya dia atau angka-angkanya yang aku beritahukan sekarang dari income statement, dari balance sheet dan dari cash flow ya kan. Terus dari sini the ratio itself gitu kan. Rasionya ada 5 dan juga selanjutnya adalah dari valuasinya dia sama dari analisa kualitatifnya dia.